Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Boleh dibuka mic-nya dulu untuk saling menyapa satu dengan yang lainnya. Malam. Halo Kak Emma, selamat malam semuanya. Oke, malam hari ini kembali kita berkumpul bersama untuk mengadakan PAP kita, Persekutuan Akhir Pekan di hari Sabtu, hari ini tanggal 3 Juli 2021. Sorry. Oke, ada yang tahu kira-kira tema kita hari ini akan membahas tentang apa? Tadi sih waktu di awal sudah dikasih ininya ya, brosurnya ya. Ada yang masih ingat kah? Ada yang ingat teman-teman kira-kira temanya hari ini apa? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan diam? Ya, tema kita hari ini apakah Tuhan diam? Nanti kita hari ini akan dilayani oleh Bang Gerasi Payung untuk firman Tuhan. Dan hari ini ada saya, Margareta Aurelia, yang akan bersama dengan teman-teman memimpin pujian di hari ini. Ya, sebelum kita menikmati firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau menaikkan sebuah pujian. Oke, kita akan mau menaikkan sebuah pujian di mana kita mau menyatakan bahwa kita mau bersuka di hadiratnya Tuhan, menyanyi, membesarkan, mengagungkan nama Dia, memuji Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan memasuki gerbangnya penuh dengan pujian. Masuk gerbangnya, bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, agung, mulia namanya. Masuk gerbangnya, bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, agung. Masuk gerbangnya, bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan karena sebab Tuhan baik.
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terpujilah Tuhan oleh karena Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah oleh karena kebaikan Engkau yang begitu luar biasa dalam hidup kami, bahkan tidak pernah Kau meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan pada saat ini dengan keadaan kondisi yang ada pada dunia ini, Kau begitu baik masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu, masih untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, walaupun kami tidak berada di tempat yang sama, tapi kami boleh bersyukur melalui jaringan yang baik, melalui teknologi yang telah Tuhan ciptakan, kami masih boleh belajar firman-Mu dengan sedemikian rupa. Bapak yang baik, pada saat ini juga kami boleh bersyukur untuk keberadaan kami pada saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga kami dimanapun mereka boleh berada, untuk apapun yang boleh kami kerjakan, bahkan untuk kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dengan masa lalu kami yang begitu luar biasa. Tuhan menciptakan kami sedemikian rupa dan tak pernah meninggalkan kami. Bapak yang baik, pada saat ini kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang berotoritas penuh dalam ibadah ini, bahkan ketika apapun yang boleh kami pakai untuk kami ibadah pada malam hari ini, ada mungkin kami menggunakan handphone, laptop, menggunakan jaringan wifi, atau menggunakan jaringan dari handphone kami, kiranya Tuhan yang boleh memberkati itu, menguduskan itu, bahkan ketika kami juga boleh menyediakan waktu kami, kiranya Tuhan juga boleh berotoritas penuh atas itu semua. Jauhkan kami dari hal-hal yang mungkin mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan hal-hal yang mungkin saja bisa mengganggu kami dalam beribadah pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati kami yang bertugas pada malam hari ini, bahkan teman-teman yang boleh mendengarkan, kiranya kasih setia Tuhan juga masih boleh menyertai kami, bahkan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum bersama-sama dengan kami, belum join di Zoom ini, dan ketika mereka juga memiliki rencana, kiranya Tuhan yang boleh mendukung rencana itu, Tuhan yang boleh memberikan waktu yang terbaik untuk mereka, boleh join dengan kami bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk belajar firman-Mu. Untuk teman-teman kami yang mungkin memiliki aktivitas lain, kiranya Tuhan juga masih boleh memberkati mereka di dalam aktivitas mereka, bahkan Tuhan juga yang masih boleh terus menjagai mereka, apapun yang boleh mereka kerjakan. Bapak yang baik, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya kami boleh menikmati ibadah ini dengan sukacita yang hanya daripada Tuhan, dan firman yang boleh kami dengarkan, boleh berbuah dengan baik, bertumbuh dengan baik di hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semuanya, kita akan bermazmur. Kita buka mazmur kita. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 63. Ibadah nih. Kita buka dari Mazmur 63. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya di sini. Silakan teman-teman boleh mengikutinya di tempat masing-masing. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu,
seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Teman-teman, inilah mazmur kerinduan kepada Allah. Kita sering sekali merasakan jauh dari Tuhan, sering sekali merasakan Tuhan itu diam, sering sekali merasakan Tuhan itu tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita yakin bahwa Dia adalah penyelamat kita, karena memang tiada Tuhan yang seperti Dia. Dia adalah penghibur, Dia adalah pelindung, Dia adalah menara kekuatan kita. Kita mau menaikkan pujian kita, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti itu. Ririn, nggak terkunci dia kan? Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung. Penghibur pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari kita katakan, nyanyi dan bersoraklah baginya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendenggar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Teman-teman, mari kita mengambil waktu teduh sejenak, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mengingat siapa Dia di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita boleh mengingat Dia atas apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita, atas apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, biarlah melalui itu kita boleh menyembah Dia. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah yang pernah ada di muka bumi. Kita pakai waktu ini untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepadanya.
Dia Allah yang begitu luar biasa. Bahkan segala sesuatunya tunduk menyembah Dia. Teman-teman, mari kita naikkan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat hanya bagi Dia Raja di atas segalanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kepada Bang Gerhard, kami persilakan. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami berkumpul kembali. Dan Engkau yang menolong menguduskan kami semuanya. Sehingga pada malam hari ini kami disegarkan kembali jiwa, raga, dan tubuh kami Tuhan. Dan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Engkau yang menyelidiki hati kami. Kiranya Engkau lah yang menaruhkan perkataan-Mu di lidah dan bibir hamba-Mu yang tidak layak ini, yang bodoh ini, yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak punya siapa-apa selain oleh karena Engkau yang memiliki hamba-Mu ini dan yang memberikan dari kekayaan-Mu kepada dia. Sehingga kami semuanya di sini adalah hidup karena Tuhan. Dia Engkau yang tidak kelihatan secara kasat mata. Namun dari ciptaan-Mu ini kami bisa melihat bahwa Engkau ada dan tidak pernah diam. Engkau menjaga segala sesuatunya. Itu sebabnya pada malam hari ini, satu-satunya Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hadirlah menguasai udara ini, dimanapun kami berada, sehingga hati dan pikiran kami ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Engkau yang memberkati juga tempat hamba-Mu ini, supaya suasana yang kondusif dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan penuh kuasa. Serahkan yang sudah hadir, yang belum hadir, bahkan juga yang tertahan dan ditahan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak hadir. Segala pekerjaan si jahat kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan dan dilepaskan. Jikalau iblislah yang melakukan pekerjaan itu Tuhan.
Menjelang akhir zaman ini kami mempersiapkan hati kami, diri kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang tema apakah Tuhan diam? Ya, semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Sebabnya kita di sini bertumbuh oleh karena ingin mengenal Tuhan lagi ya. Supaya pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan itu bisa terjawab ketika hari yang jahat itu datang dalam hidup kita. Jadi di dalam setiap kehidupan manusia itu ada hari yang jahat. Itu sebabnya kita mempersiapkan diri. Supaya ketika hari yang jahat itu tiba, kita bisa mempersiapkan diri ya. Di depan itu akan ada badai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Puji Tuhan, sampai sekarang kita masih bisa bersama-sama di dalam via Zoom ini. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan situasi yang ada di Indonesia sekarang. Kalau kita lihat di Jakarta itu, ya varian-varian yang pernah ada di India itu udah nyampe. Dan hari ini sudah di lockdown. Dan ada seorang dokter buat status di Facebooknya, dia bilang, ya moga-moga lah virus varian Delta itu nggak nyampe ke Sumatera. Nah, saya bilang, saya kira udah nyampe dengan pola hidup orang Indonesia ini, udah nyampe. Cuman kita nggak tahu lagi di mana ini. Nah, tetapi apakah Tuhan diam akan semuanya itu? Ya seolah-olah Tuhan diam ya, di mana-mana ada kekacauan. Tapi kalau kita semakin belajar tentang Tuhan dan hari ini kita akan belajar lagi, maka kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah diam. Baik, mari kita buka di dalam kitab Markus pasal 6 ayat 1. Markus, saya share screen aja. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-47. Nanti ada tanya jawab. Oke, saya membacanya dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka yang mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia sejak jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa lagi ya, manusia tidak bisa lagi berbicara langsung dengan Tuhan. Dan manusia tidak bisa lagi secara langsung memandang kepada Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu sudah berdosa, dan kalau mereka bertemu dengan Tuhan, dengan kekudusannya, maka manusia itu gosong, mati. Ya. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, ketika Tuhan berbicara kepada seseorang ataupun kepada sebuah bangsa, Tuhan memakai seseorang yang sudah mendapatkan anugerahnya, dan mereka itu dikuduskan. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tokoh-tokoh yang bertemu dengan Tuhan itu, mereka mengalami sesuatu ketakutan yang membuat mereka itu tidak sanggup menatap Tuhan. Ya, ada contoh-contoh itu, Musa misalnya, dia tidak tahan melihat Tuhan. Yeskiel juga sampai pingsan, ya, Daniel juga sampai pingsan. Yesaya juga ketika dia melihat penglihatan tentang Tuhan yang ujung jubahnya itu mengenai bait suci, Nabi Yesaya bilang, mati mau ya, celakalah aku. Demikian juga Yohanes yang ada di Pulau Patmos itu, dia terngongong ya.
Si Paulus juga ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia hendak menganiaya orang Kristen, dia pingsan kan, buta. Nah, saudara-saudara, tetapi sering sekali manusia itu ketika dia kesal, lalu berkata begini, Tuhan di mana engkau? Kan gitu. Tuhan berbicaralah. Nah, ini juga sering terjadi pada manusia sampai saat ini. Itu juga pernah dilakukan oleh Ayub. Aku ingin berperkara dengan Tuhan. Tentu kita sudah belajar tentang Ayub. Dan waktu Tuhan berbicara dari dalam badai, waktu Tuhan bilang begini kepada Ayub, bersiaplah kau sebagai laki-laki. Kucap pasi kan Ayub kan. Nah, itu sebabnya ketika melihat situasi dan kondisi yang bisa saja kita tidak pahami, apalagi situasi COVID sekarang kan, wah ini nanti kalau sudah divaksin udah aman lah ini kan gitu. Rupanya mutasi lagi, varian-varian baru, mutasi lagi. Dan jangan pernah berpikir bahwa virus corona ini akan hilang, nggak akan hilang itu sampai kapanpun, karena namanya virus. Kita belajar ya waktu SMA itu nggak pernah hilang itu. Ya, dia akan terus bermutasi kan begitu. Nah, dengan situasi begini banyak orang yang stres, bahkan ada yang bunuh diri kan. Kalau tidak salah itu Menteri Keuangan Jerman itu bunuh diri karena dampak dari corona ini mengerikan sekali. Nah, kita nggak tahu. Ya. Negara kita ini apa namanya ya, terancam hutang luar negeri nggak bisa terbayar katanya. Ya siapa yang bayarnya? Kita lah sama anak-anak kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada pertanyaan, Tuhan apakah engkau tidak melihat apa yang kami alami? Ya, di mana-mana banyak orang yang berada dalam ketakutan, berada dalam penderitaan, ada yang sudah tidak bekerja lagi, ada yang meninggal. Justru yang meninggal ini justru pendeta, ada pendeta hamba Tuhan. Apakah Tuhan itu dia? Nah, dalam peristiwa ini kita akan belajar apakah Tuhan dia. Nah, saudara-saudara, sering sekali di dalam pergumulan ini, ya, di sepanjang masa pandemi ini ada banyak orang yang sharing dengan saya. Ada orang yang sharing karena suaminya selingkuh, ada yang istrinya selingkuh, ada yang stres, ada yang ketakutan, dan ada seorang ibu juga, kapan pulang Pak katanya. Ya, aku mau sharing dulu Pak, banyak kali masalahku katanya. Nah, nanti sama yang lain aja. Enggak, saya tunggu aja Bapak katanya begitu. Nah, memang situasinya sekarang banyak orang nggak mengerti dengan situasi yang sekarang, nggak mengerti tentang suaminya, nggak mengerti istrinya, kenapa istrinya selingkuh, kenapa suaminya selingkuh, kenapa anak-anaknya nakal dan lain sebagainya. Dia sudah berdoa, rajin ke gereja. Apakah Tuhan itu tidak melihat keadaanku? Nah, saudara-saudara, sering kita berpikir sepertinya Tuhan membiarkan aku jalan sendiri. Ini sering pertanyaannya. Sepertinya Tuhan membiarkan aku jalan sendiri. Kalau kita lihat teks ini, saudara-saudara, setelah Yesus, mereka memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya naik ke perahu. Duluan dulu kalian, katanya gitu ya. Pergi duluan. Biasanya koordinator kita Bang Ramdan selalu ikut ya, kemana kita pergi. Nah, dalam saat itu, konteks itu, Yesus suruh murid-muridnya berjalan sendiri. Nah, pergi dulu kalian. Gitu. Dan orang banyak juga disuruh pulang. Nah, sering dalam perjalanan hidup kita sering mengalami seperti ini. Sepertinya aku disuruh mandiri, mandi sendiri, mengurus diri sendiri. Di mana Tuhan? Saudara-saudara, inilah yang sering terjadi di dalam perjalanan kehidupan manusia. Makanya manusia ketika mengambil keputusan, dia pakai pikirannya atau perasaannya. Nah, yang paling parah kan yang baper ini. Kalau udah baper, udah susah ini. Bawa perasaan terus. Istrinya belum pulang-pulang. Jangan-jangan istri itu kemana ya? Baperan terus. Ya, suaminya ketawa-ketawa dengan perempuan, cemburu. Pokoknya bawa perasaan lah, bawa perasaan. Ada juga bawa kepikiran. Akhirnya apa? Nggak bisa tidur.
kebanyakan berpikir, kepikiran terus, nah itulah yang bisa stres, stroke. Kalau yang bawa perasaan, itulah yang naik asam lambung kan. Nah saudara-saudara, orang banyak ini disuruh pulang, padahal mereka ini kepingin mengikuti Yesus terus. Kenapa? Pada saat itu, wah enak ya, 5 roti 2 ikan, tanpa bekerja, mereka dikasih makan. Ada mujizat, 5 roti 2 ikan. Ini enak kan? Yesus nggak mengeluarkan biaya. Yesus Maha Kuasa. Wah, kalau saya misalnya seperti Yesus ini, ya kan apa ruginya kalau aku punya kemampuan? Pasti banyak pengikut saya, kan gitu. Pasti banyak. Tapi pada saat itu mereka disuruh pulang, ya. Perhatikan. Ia menyuruh orang banyak pulang. Apa yang bisa kita lihat di sini? Orang Yahudi pada saat itu berada di dalam tekanan. Mereka mengharapkan seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penguasa Romawi, dari kekuasaan Romawi. Makanya pada saat itu orang bertanya-tanya, Yesus ini jangan-jangan inilah anak Daud itu, inilah Mesias itu. Tapi ketika mereka melihat bahwa Yesus itu, kok Yesus ini tidak angkat pedang seperti Daud. Mereka mengharapkan Yesus itu mengangkat pedang. Makanya banyak pada saat itu terbelah, terpecah. Yesus ini Mesias. Maka mereka bilang, jangan buat kami ragu. Kaukah dia? Yesus bilang, akulah dia. Tapi kenapa enggak di atas pedang? Angkat senjata. Ini tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, saudara-saudara, tentu saudara-saudara ketika mereka disuruh pulang, pasti ada kekecewaan bagi mereka kan. Pasti ada kekecewaan bagi mereka. Yesus nggak perlu kampanye. Pilih aku ya sebagai raja. Nggak perlu dia kampanye pada saat itu. Rasa kalau ada pemilihan presiden, Yesus langsung terpilih jadi presiden orang Yahudi. Tapi mereka ini disuruh pulang. Mengurus diri sendiri. Ditolak. Ya kadang orang-orang yang dilayani, yang saya layani, kadang sering sekali bergantung dengan, Pak, doakan saya Pak. Nggak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu tergantung. Saya katakan, aku bukan Tuhan. Kau harus berjuang untuk pergumulanmu. Karena saya juga punya pergumulan nih. Caranya, ini jalan apanya? Jalan solusinya. Dan maunya mereka ini cepat selesailah masalahnya kan gitu. Kami hamba-hamba Tuhan ini seringkali dianggap Tuhan kan gitu. Padahal kami ini hanya resepsionis saja. Nah ini kerjakan. Nah saudara-saudara, pernah kita dalam situasi ini? Sepertinya aku disuruh Tuhan untuk berjuang. Kayaknya Tuhan nggak peduli lagi dengan aku. Kayaknya Tuhan nggak sayang lagi dengan aku. Nggak ada yang mengerti aku. Kan begitu. Biasanya perempuan ini kan. Nggak ada yang mengerti aku di dunia ini. Siapapun nggak mengerti. Bapak nggak mengerti. Mama nggak mengerti. Pacar juga nggak mengerti. Nggak ada yang mengerti tentang aku. Memang nggak bisa. Karena bapakmu bukan pencipta. Orang tua kita itu bukanlah pencipta kita. Nggak ngerti dia. Dia hanya tahu bikin. Tanda kutip ya. Hanya melakukan prosedur. SOP. Yang buat itu kan Tuhan. Dia hanya printer saja. Programmernya, perancangnya itu Tuhan. Maka Tuhanlah yang mengerti seluk-beluk siapa kita. Ya kan? Remaja-remaja kan sering begitu ya. Nggak ada yang sayang sama aku. Nggak ada yang cinta sama aku. Nah ketika datang Sibolis menyamar sebagai manusia yang kasih perhatian. Nah hanya kau yang mengerti aku kan gitu. Maka dikasihlah semuanya. Jiwa raga. Aku memberikan jiwa raga. Semuanya aku kasih. Kan gitu. Nah saudara-saudara, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Perhatikan di sini, Yesus pergi berdoa. Murid-muridnya disuruh pergi untuk ke seberang. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, kayaknya Tuhan itu sibuk dengan urusannya. Ngapain dia Tuhan di situ? Yang nggak tahunya kau masalah ini Tuhan. Nah gitu kira-kira ya. Nah seolah-olah Tuhan itu sibuk dengan urusannya nih. Tuhan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya kan. Ya, Allah kita itu kan Allah Tritunggal ya. Supaya kita nanti mengerti. Dia selalu menjalin hubungan dengan Bapa di surga pagi dan malam. Karena kalau siang di situ dia selalu terganggu. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita seperti ini? Ada pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mati. Maka muncullah orang-orang ateis itu. Kenapa? Kalau memang betul Tuhan ada, kenapa ada perang? Kenapa ada penyakit? Kenapa ada kesusahan? Mereka
membuat kesimpulan Tuhan itu ada, kalau penyakit nggak ada, kalau perang nggak ada, kalau kelaparan nggak ada. Itulah kesimpulan mereka. Maka akhirnya mereka bilang apa? Oh, kita harus berjuang. Nih, Tuhan nggak peduli. Tuhan nggak peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini. Maka nggak usah kita berdua-dua lagi. Mari kita berjuang. Nah, makanya muncul komunisme. Kan? Berjuang, kita harus berjuang, disiplin. Nah, saudara-saudara, ini yang terjadi. Karena berpikir bahwa Tuhan itu sibuk dengan urusannya. Nah, Tuhan itu kan udah terlalu udah terlalu banyak urusannya. Bintang-bintang berapa mau diurusnya? Nah, kira-kira begitu. Nah, lalu apa yang terjadi ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Nah, kira-kira kita lah seperti ini kan. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Coba perhatikan ini ya. Sudah di tengah danau. Di tengah danau. Bisa bayangkan itu kalau Anda misalnya di Danau Toba. Saya baru ini pulang dari Toba, Lagu Boti. Dari Panatapan itulah kira-kira Yesus memandang ke tengah Danau Toba itu. Jangan dulu ke tengah Danau Toba itu kan. Kan ada di bawah-bawah itu keramba. Apa itu? Keramba-keramba itu. Kalian bisa nggak lihat manusia di situ? Mungkin bisa kan? Bisa kalian lihat. Tetapi ini di tengah danau loh. Yesus dari darat melihat. Kalau Anda perhatikan di bagian selain nanti kalau di Matius 14 ayat 22 sampai 33, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21, di situ dikatakan Yesus sampai bisa melihat mereka lagi kesulitan di dalam badai itu. Saudara-saudara, Yesus di darat, para murid-murid di danau. Ada jarak yang memisahkan antara mereka ini. Dan kalau memang secara manusia, nggak mungkin lah Yesus menolong kan? Nggak mungkin Yesus menolong. Kalau di darat, kalau dia manusia biasa. Kadang kita seperti itu, secara logika. Ya kayaknya ini nggak mungkin lagi ini diselesaikan ini. Kayaknya ini nggak ada lagi jalan keluar ini. Ya udahlah. Ya beberapa orang yang saya layani berkata seperti itu. Kayaknya nggak mungkin lagi berubah bang. Kayaknya nggak mungkin berubah lagi itu amang. Kayaknya nggak mungkin berubah lagi itu. Ya menurut kita. Ya tapi yang menjadi catatan bahwa Tuhan itu bukan kita dan kita bukan Tuhan. Saudara-saudara, ada jarak yang memisahkan aku dengan Tuhan. Nggak bisa kita. Tahu Tuhan itu lagi ngapain, merencanakan apa. Kita nggak tahu kan. Nah disinilah banyak orang yang stres. Padahal Tuhan kan dia punya perencanaan yang luar biasa dan sempurna. Nah itu sebabnya orang yang masuk dalam rencana Tuhan, pada awalnya dia itu nggak ngerti, tapi setelah 10 tahun, 50 tahun, 20 tahun, di akhirnya dia mengerti. Nah ada jarak yang memisahkan aku dengan Tuhan. Tuhan itu jauh, Tuhan di mana kau? Kan gitu. Bisa nggak kita temukan di mana Tuhan? Nggak ada yang bisa menemukan Tuhan kan? Di mana dia? Di bumi ini ada tempatnya, koordinatnya, lintang utaranya? Ada nggak ada? Nah, tetapi yang kita lihat di sini, saudara-saudara, walaupun Yesus berada di daratan dan mereka ada di tengah danau, ya kita lihat itu kan, dia dari tempat yang maha tinggi itu. Tapi apa yang terjadi? Ayat 14. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam. Kok harus jam 3 malam Yesus datang ya? Kenapa ini dicatat jam 3 malam? Jam 3 malam. Maka kira-kira jam 3 malam dia datang kepada mereka berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Coba lah kalian misalnya begitu ya. Dalam kondisi begitu, tengah malam jam 3 malam tiba-tiba ada yang lewat dari depan kalian pakai baju warna putih. Hampir sama pemahaman di semua bangsa-bangsa bahwa kalau tengah malam ada yang warna putih jalan itu hantu. Jangan kalian kira orang Yahudi nggak percaya hantu. Cuman hantunya nggak tahu apa namanya. Kalau di Indonesia pocong lah ya kan baju putih kuntilanak. Kalau di sana aku nggak tahu apa namanya kan gitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu mengetahui kesulitan kita. Apakah tiba-tiba angin sakal itu datang? Oh enggak.
sebelum angin sakal itu datang kan sudah mulai ada angin agak sepoi-sepoi, udah mulai goyang-goyang gini, goyang-goyang. Yesus amati itu dari jauh, ya kan? Tengokinnya terus ini. Nah kira-kira Tuhan juga melihat kita dari jauh begitu. Tengokinnya lah Kak Tine itu. Aduh Tuhan gimana? Tengokin Tuhan itu terus ditengokinnya kayak gitu. Terus. Tapi ternyata ada sampai satu titik. Ini udah nggak bisa lagi. Kayaknya udah ada batasnya. Maka Yesus datang menolong. Anak saya pernah manjat. Pegang Abah, kata, iya naiklah. Saya bilang. Ya peganglah, kata, iya udah panjat aja, saya bilang. Nanti jatuh, ya nggak apa-apa jatuh. Ya dia maunya aku begini, ya kan? Dia maunya aku begini dan pasang kuda-kuda waktu dia manjat. Enggak, aku gini aja. Harus nanti kalau jatuh ya iya. Harus nanti kalau jatuh ya iya naik aja. Saya perhatikan tangannya, kakinya masih bisa dipanjatnya. Nah, itu kan enggak apa-apa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering sekali kita berpikir maunya Tuhan dengan cara kita itu Tuhan bertindak. Pasang kuda-kuda Tuhan, ini udah mau jatuh ini, ya udah jatuh aja. Kalau jatuh kan nggak pernah ke atas, ke bawahnya. Tapi tangan Tuhan sudah ada di bawah. Ini yang terjadi kepada murid-murid tadi. Walaupun Tuhan nggak ngomong, ini kan Tuhan nggak ngomong. Kan gitu, belum ngomong dia nih, masih jalan ini. Kadang waktu aku baca ini, Tuhan ini suka juga bercanda ya, bikin takut orang kan gitu. Masa jalan tengah malam, coba perhatikan itu ya. Coba perhatikan situasinya pada saat itu. Mereka dalam situasi pada saat yang dalam situasi yang mencekam, gelap. Nah, di daerah itu mereka punya kepercayaan bahwa ada penguasa laut. Itu kalau kalau laut bergelora, itu berarti penguasa lautnya lagi marah. Coba kalian misalnya di Danau Toba, ombak itu berapa meter naik. Jadi waktu kami pernah retreat ke Danau Toba, waktu anginnya masih landai-landai kan gitu, masih ngomong-ngomong, tiba itu udah sore kan, ombaknya udah naik. Semua udah, Tuhan Yesus, udah megang tiang, semua udah dekat-dekat dengan dengan pelampung semua. Aku juga lihat udah di mana pelampung ini kan gitu. Ini masih 2 meternya begini ya. Nah, ini mereka ini udah angin sakal. Nah, misalnya begini, kalau sudah angin sakal, orang dalam keadaan apa? Panik, ketakutan, mati mau kan begitu. Matilah kita pada saat ini. Dan tiba-tiba ada muncul sosok yang menakutkan. Apa enggak stres kayak gitu? Nah, ini yang terjadi. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan mengetahui kesulitan murid-muridnya. Ya, kita lah murid-muridnya. Ia melihat kepayahan, ya ada perjuangannya. Jadi mereka bukan nggak berjuang, mereka itu berjuang. Tapi ada satu titik bahwa mereka nggak bisa menyelesaikan lagi masalah itu. Disitulah Yesus datang. Disitulah dia datang. Kapan dia datang? Saat yang tidak diduga, jam 3 malam. Coba perhatikan jam 3 malam. Kenapa itu dicatat jam 3 malam? Itu kan nggak dicatat. Nggak ada waktu itu WhatsApp. Nggak mar WhatsApp mereka. Idea dong, bos. Yang gitu nggak ada. Memang pikiran mereka mati, Len. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan. Apa yang terjadi di situ? Yesus berjalan di atas air. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada para murid-murid? Bahwa jalur manusia kalau berjalan di mana? Di darat kan. Kalaupun mau kasih pertolongan, ada dari darat, ada kapal yang ke situ untuk menolong. Tapi kita perhatikan di sini. Yesus jalan di atas air. Dia berkuasa atas air. Dia berkuasa atas ombak itu. Saudara-saudara, jalur atau cara Tuhan bukan jalur kita. Bukan caranya Tuhan. Cara Tuhan menolong dengan cara menurut kita Tuhan menolong itu beda. Perhatikannya sekali lagi. Cara Tuhan menolong dengan cara Tuhan menurut kita dia menolong itu jauh berbeda. Ya maka Alkitab katakan sejauh langit dari bumi ya.
Begitulah rancanganku, bukanlah rancangan mencelakakan, tapi damai sejahtera. Nggak bisa. Bayangkan otak kita ini kan sebesar bakpaunya otak kita ini. Gimana mungkin bisa memahami caranya Tuhan, jalurnya Tuhan. Tetapi yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan itu, dia sifatnya memulihkan. Cuman kita nggak mengerti. Tuhan itu membangun, bukan mau menghancurkan Tuhan. Iblis yang berusaha menghancurkan. Kalau misalnya ada sebuah rumah yang mau dibangun lebih bagus, lebih besar, lebih kokoh, kan harus dihancurkan. Cuma waktu dihancurkan ini kadang berpikir, kok dihancurkan, sayang kali. Padahal dia mau membangun. Begitulah Tuhan. Cara Tuhan itu beda dengan cara kita. Nah, Tuhan itu mengetahui batas kemampuan kita. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Cobalah ini, bayangkanlah ya, di situasi saat itu, begu, abang begu, kan bisa saja mereka ada yang mau melompat. Kan? Apa yang bisa kita lihat di sini, saudara-saudara? Kekacauan dan ketakutan bisa membuat kita tidak mengenali Tuhan lagi. Udah dianggap hantu, sesuatu yang menyeramkan. Apakah karena situasinya gelap pada saat itu? Tidak tahu juga. Makanya banyak orang yang sudah berada dalam ketakutan, berada di dalam stres, berpikir bahwa Tuhan itu dia, mereka mengambil jalan pintas. Ya, mengambil jalan pintas. Yang penting bisa makan. Uang haram saja susah Pak, apalagi uang halal katanya gitu kan. Anak Tuhan aja Pak susah didapatkan. Anak dunia ini aja susah Pak, apalagi anak Tuhan kan gitu. Nah ini dia. Kadang di dalam keadaan tertekan, ketakutan ini membuat kita tidak mengenali Tuhan. Akhirnya banyak orang pergi ke dukun kan. Pergilah ke dukun dulu bah, cari pelet, cari pemanis, cari susu. Ya kalau di sini kan nggak ada itu ya. Di sana itu, di luar sana, kayak gitu. Nah, saudara-saudara, mereka ketakutan dan kita juga bisa dalam kondisi seperti ini. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, saya kalau baca ini tertawa juga. Aku ini ya takutkah jika dia ini. Kira-kira bisa bayangkan kan, misalnya kita lagi kumpul-kumpul di EPDP akan sampai jam 3 malam berdua kusuk. Tiba-tiba Bang Ramlan datang pakai baju hitam. Teriak-teriaklah kita, begu kan begitu. Aku ini. Pas mati pula lampu kan. Nah, saudara-saudara, orang yang berada dalam ketakutan, kekacauan, itu memang nggak bisa tenang. Nah, lalu apa yang terjadi pada saat itu? Dia menenangkan para murid-murid. Apa yang bisa kita lihat? Sebelum Yesus berbicara, mereka itu ketakutan, mereka itu nggak bisa tenang. Tapi ketika Yesus berbicara, maka mereka tenang. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Hanya sabdanya yang dapat menenangkan segala ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, dan harapan kita. Itu sebabnya di dalam perjalanan hidup kita ini, ketika kita bertanya-tanya tentang Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Ada nggak firman Tuhan yang kita pegang? Ketika kita misalnya diperhadapkan dengan situasi, mau makan apa besok? Saudara, apa firman Tuhan yang kau pegang? Yang menenangkan hati? Saya pernah alami ini. Bukan pernah lagi, sering. Tapi kenapa saya bisa tidur? Saya pegang firman Tuhan, burung-burung di udara saja kupelihara, kata Tuhan. Dan besoknya ada aja cara Tuhan menjawab dan memberikan saya makan. Ya. Ketika saya kuliah tanpa punya sponsor, kuliah begitu. Walaupun sudah berutang, tenang saja. Karena ada firman Tuhan yang berkata apa? Dia yang tidak menyayangkan anaknya saja, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan kita kepada kita segala sesuatu. Jadi firman Tuhan itulah yang menolong kita ketika kita bertanya-tanya banyak hal kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa belum punya pacar sampai saat ini? Kenapa tidak kawin-kawin sampai saat ini? Kenapa belum bekerja sampai saat ini? Firman Tuhanlah yang hanya bisa menenangkan hati kita ya, sama seperti murid-murid. Nah, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Apa yang bisa kita lihat di sini? Hanya Yesus yang dapat meredakan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan. Makanya kadang ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Biasanya begitu ya. Ketika kita sudah menyerah dan pasrah sama Tuhan, ya Tuhan, aku mau menjalani hidup ini.
Aku nggak ngerti. Buatlah aku mengerti. Ada cara Tuhan ya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan menjawab ada pergumulan saya. Ya udahlah Tuhan, kalau gagal pun kali ini gagal lah. Rupanya Tuhan tolong. Nah, tujuan Tuhan itu apa, saudara-saudara? Kita bisa melihat di sini, ya. Kalau Yesus itu bisa meredakan persoalan kita, kemampuan kita itu terbatas, sedangkan Yesus punya kemampuan yang tidak terbatas. Murid-murid ini sudah berulang kali nih, waduh, goyang. Yesus hanya sekali aja bilang kan, redalah. Reda kan? Hanya sekali aja. Dan Alkitab katakan, laut itu tenang, seperti air yang ada di kolam renang. Kata yang dipakai di situ, redalah, itu adalah kata yang dipakai kalau Anda di kolam renang kan. Nggak ada orang mandi, begitulah tenangnya danau itu. Kata mereka, heran. Nah, kan saudara-saudara, ayat 52 ini, ya perhatikan, ini kata kuncinya. Kata kuncinya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Apa kedegilan mereka? Mereka masih bertanya, Yesus ini enggak juru selamat? Ini enggak Mesias itu? Yesus sudah menunjukkan kepada mereka air menjadi anggur. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Yang sakit pendarahan bisa berhenti pendarahannya hanya melihat, hanya memegang ujung jubahnya. Ya. Orang mati, Lazarus 4 hari bangkit. 5 roti 2 ikan. Kasih 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Tetapi apa yang terjadi? Mereka, hati mereka itu masih degil. Belum percaya sepenuhnya Yesus itu adalah juru selamat. Terus saudara, kenapa waktu kita mengikut Tuhan diizinkan banyak kesulitan? Supaya engkau bisa melihat Tuhan di situ. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia sebagai jawaban atas semua persoalan dan juru selamat. Ini yang Tuhan mau kita. Kita mungkin belajar di PAP ini ya. Belajar, Tuhan Yesus itu dia menjamin kehidupan kita. Nah, prakteknya mau nggak kau alami? Banyak orang ingin mengalami mukjizat kan, tapi ketika, yuk, kau mau mengalami mukjizat kata Tuhan. Iya Tuhan. Nah, ayo Pak, ada sini. Kalau engkau mau mengalami mukjizat, engkau harus diizinkan dalam kesulitan. Kalau engkau nggak masuk dalam kesulitan, bagaimana mungkin kau akan berkata, waduh, pada saat itu nggak tahu aku, tapi begitulah jawaban Tuhan. Maka ketika engkau sudah tua, engkau akan berkata, benar, Tuhan itu. Maka berbahagialah engkau ketika di masa mudamu, engkau diizinkan Tuhan berada dalam kesulitan, dan engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, dan engkau mengalami jawaban-jawaban Tuhan dengan caranya, dengan waktunya. Makanya waktu engkau sudah tua, tenang hidupmu. Kenapa? Kau udah punya pengalaman masa lalu kan? Tenang aja. Makanya anak-anak Tuhan muda-muda kan. Kalau udah tua kan. Tapi waktu ngikut Tuhan, macho man wajahnya. Kalau ditengok gambarnya waktu muda, macho man, mangacomangan, kempot lah segala macam. Karena apa? Tiap hari stres, hampir stres. Berjalan apa? Mengikuti Tuhan. Tapi dilatih. Tujuannya satu. Percayakah engkau bahwa Yesus itu juru selamat? Bukan hanya ke surga, tapi juru selamat di dunia. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari para murid-murid ini. Bisa saja mereka berpikir waktu itu, di mananya Tuhan Yesus ini yang kita mati begitu kan gitu. Kurasa jangan-jangan Yesus itu tahu ya, angin sakal ini mau datang, makanya disuruhnya kita pergi duluan, dia di darat. Bisa aja kan murid-muridnya berpikir seperti itu. Ya. Nah, tapi kita belajar dari sini bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun dia tidak berbicara, dia mengamati terus. Karena apa? Karena kita ini anak-anak. Yang punya anak akan mengerti ini. Saya mengerti ini. Anak saya itu yang nomor 3 belum jelas ngomongnya. Tapi saya amati terus. Apa mau minum? Ngerti saya. Dari cara dia ngomong, nunjuk-nunjuk. Dia mau minum susu. Gitu. Kalau saya saja ngerti bahasa anak saya. Apalagi Tuhan. Ketika dia sedih, dia pergi ke kamar. Ini bersedih dia. Apalagi Tuhan. Dia mengerti bahasa air mata. Ada orang nangis. Tapi ada orang yang turun dari matanya.
bercucuran, nggak ada nangis. Tuhan mengerti. Ada orang yang nggak nangis. Ya kami bapak-bapak ini lagi kan, mana mau kami menunjukkan kami nangis di hadapan istri dan anak-anak. Di kamarnya kami nangis kan gitu. Tapi Tuhan tahu tempat pengaduannya sama siapa. Nah, oke. Ada tanya jawab. Silakan, ada yang mau kita diskusikan, mari kita berdiskusi. Oke, terima kasih Bang untuk Iya. firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Teman-teman, kita punya waktu lebih kurang 30 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang ya kalau berkenan untuk sharing tentang pergumulannya, mungkin ada suatu hal yang tersimpan di dalam hati, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai apa ya, mungkin sekarang ini kita lagi ngomongin soal permasalahan sehari-hari gitu. Kok tadi Bang Gerhard ada menyebutkan permasalahan anak muda gitu ya. Aduh, kenapa aku belum punya pacar? Kapan aku nikah? Gitu. Mungkin bisa ditambahkan lagi, aduh, perkuliahanku bagaimana? Gini, skripsiku belum selesai. Nah, mungkin ada dari situ yang mengalami pergumulan-pergumulan tertentu, boleh silakan di-sharing atau mau ditanyakan. Ada kira-kira? Oke, kalau nggak ada, mungkin aku mau tanya dulu satu ya Bang ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kan, walaupun kita sudah kita sudah melabeli, sudah menjadi anak Tuhan lah gitu ya. Kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah terima Yesus. Kira-kira sejauh apa sih sebenarnya kita boleh dalam tanda kutip bersungut-sungut kepada Tuhan atas apa yang sedang terjadi? Kan namanya manusia pasti punya pergumulan gitu, walaupun ya kita katakan pendeta sekalipun gitu. Nah, sejauh apa sih kita boleh bersungut-sungut, atau kira-kira bersungut-sungut yang baik itu gimana? Ingat ya, Allah itu, Tuhan kita itu, Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik. Sekali lagi, Bapa yang baik. Dan hubungan kita dengan dia sebagai Bapa kita karena darah Yesus ada di dalam hidup kita. Nah, itu dulu. Anak saya nomor 1 yang saya kasih tahu contoh lain 1, 2, 3. Ini kalian bersungguh-sungguh. Lalu saya bilang, kenapa kau marah? Bahkan dia pernah melempar saya. Tapi saya diam aja. Saya tahu dia lagi marah, lagi kesal sama saya. Saya diamkan aja. Coba perhatikan dalam perjanjian lama. Nabi-nabi itu pun ada yang marah-marah sama Tuhan. Apalagi Elia ya. Udahlah Tuhan, mati aja lah aku. Dia masuk ke gua. Udahlah mati aja lah aku, mati aja. Mati. Ngapain kerjamu di situ Elia? Udahlah mati aja lah aku, mati aja. Hanya aku aja seorang diri. Ngapain kau di situ Elia? Siapa lagi? Si Petrus kan. Ayub sebenarnya kalau kalian perhatikan, jangan pikir bahwa Ayub itu jangan katakan si Ayub itu tirulah Ayub. Walaupun dia sudah jatuh dalam pencobaan, dia tetap bertahan. Jatuh dia sebenarnya. Karena ada bagian firman Tuhan di dalam ayat itu dikatakan apa? Aku mengutuki hari kelahiranku. Cobalah. Dikutukinya hari kelahirannya kan? Artinya apa? Secara tidak langsung dia menyalahkan Tuhan. Kenapa kau hadirkan aku di dunia ini? Tidak ada satupun manusia yang di bawah kolong langit ini tanda kutip yang saleh kecuali Tuhan Yesus. Ada.
Dia sering sekali bilang, oh lihatlah Ayub, Ayub jatuh Ayub. Maka di bagian ayat firman Tuhan kan yang terakhir itu dia bilang, aku mencabut kata-kata aku, kan dia bilang begitu. Nah, bersungut-sungut. Begini, ada orang bersungut-sungut. Udahlah, putus hubungan lah kita kan gitu. Putus hubungan lah kita kan gitu. Gak mau lagi aku. Udah, end. Tapi ada orang bersungut-sungut. Kesal dia. Tetapi dia menyadari bahwa pribadi ini orang yang mengasihi dia. Kan begitu. Bisa aja kita marah sama seseorang. Atau misalnya ibu kita, bapak kita. Pernah nggak kalian marah sama bapak kalian, mama? Ketika kalian marah, apa hal yang perlu kalian ingat? Apakah mereka membenci kita atau mengasihi kita? Maka ketika engkau marah dengan seseorang, apa yang perlu kau pahami dalam kemarahanmu? Apakah kau tahu bahwa dia mencintaimu? Waktu saya marah kepada anak saya, dia marah juga kepada saya. Saya bilang, ingatlah satu. Papa mengasihi sampai kapan. Walaupun aku marahin, Papa mengasihi. Ingatlah itu sampai mati. Saya bilang, kalau aku marah samamu, kadang suruh mandi dia, bersungguh-sungguh dia, aku mandi terus. Coba. Sekarang kita sedih kan? Nah, sungut-sungut kita itu apa? Kenapa kita bersungut-sungut? Alhamdulillah bahwa Tuhan, aku nggak ngerti, buatlah aku ngerti. Tapi ketika situasi itu, Tuhan gimana ini? Nggak apa-apa. Tapi artinya bukan menyalahkan Tuhan. Yesus saja pernah dalam kondisi itu ya. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Sakit hatinya kan? Sorry. Kalau sisi manusia kan ngeri tuh. Semua meninggalkan aku, engkau pun meninggalkan aku. Memang dalam situasi kehidupan dunia yang berdosa ini, kita nggak bisa mengerti Tuhan. Ada orang, kenapa ya? Ada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya ada baca sebuah tulisan, cuma terlalu panjang. Ada seorang laki-laki, dia kuliah di Fakultas Kedokteran di luar negeri. Dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang misionaris. Rupanya setelah dia tamat, rupanya kena vonis, dia kena kanker darah. Nah, dia pacaran dengan seorang perempuan. Lalu perempuan ini akhirnya menikah juga, walaupun dia tahu bahwa laki-lakinya kan tidak punya umur yang panjang. Lalu mereka menikah. Tidak lama kemudian laki-laki ini mati kan. Banyak orang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal orangnya pintar. Dia bisa menolong istrinya ini dalam misi sebagai tenaga medis. Nah, ini perempuan ini tetap jadi misionaris. Cuma kalau kita pikir-pikir, gimana itu ya? Kalau diperhadapkan pun kepada kita, kita akan bingung. Maka bersungut-sungut. Kenapa manusia itu bersungut-sungut? Karena ketidakmampuan kita memahami dan mengerti tentang Allah. Contoh misalnya COVID ini kan. Banyak orang yang bersungut-sungut masalah COVID ini kan. Tapi rupanya banyak hal yang positif dari COVID ini. Yang tadinya itu lapisan ozon yang ada di kutub utara bocor, berlubang. Udah bertahun-tahun itu sudah sudah di demo itu oleh Greenpeace. Kalau tidak salah Greenpeace itu kan. Pemanasan global. Tetap juga. Ya dengan cara inilah, ini sekarang lapisan ozon yang ada di kutub utara kan udah tertutup semuanya. Lalu yang kedua, kemarin kan saya buat di Facebook saya, ada opungnya istri saya itu udah bertahun-tahun tidak pernah ke gereja. Bayangkan, udah di atas tempat tidur, udah tua, tapi otaknya masih jalan. Rupanya setelah kami di kampung, tiap hari Minggu itu ada ibadah online. Waktu dia nonton ibadah online itu begini matanya terus. Nah, kalau udah bertahun-tahun.
Lalu akhirnya setiap minggu dibuatlah dia beribadah. Coba kita perhatikan ini. Ada banyak hal yang kita nggak mengerti. Jadi semakin kita mengerti, termasuk varian-varian delta ini yang bermunculan. Kenapa masih Tuhan izinkan? Kita dalam kondisi itu dia harus kembali. Roma 8 ayat 28, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya kira itu ya. Meluapkan kekesalan sama Tuhan nggak apa-apa di dalam kamar kan. Marah-marah sama Tuhan ya. Tuhan gimana gini? Kenapa aku belum punya pacar sampai saat ini? Ngomonglah sama Tuhan. Dan lain sebagainya. Oke? Jangan kalau kau punya pacar nggak ikut PAP lagi. Nongkrong di kafe. Nongkrong di kafe. Itu lagu terbarunya Bang Gerhard ya. Boleh dicek di YouTube, sudah di-share linknya di grup PAP. Oke Bang, ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Luciana Raja Guguk. Bang mau nanya, jadi tahap-tahap seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi pergumulan kita dan bagaimana akhirnya kita mengerti rencana Tuhan. Ini tahap-tahapnya mungkin apakah kita langsung marah-marah dulu atau langsung gimana gitu Bang? Ada masanya kita tanda kutip ya mengalami kebingungan. Bingung kita. Kok bisa ya? Makanya orang yang di rumah sakit jiwa itu kan selama 3 tahun lebih kan saya melayani orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Tanya sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Makanya orang ada yang bicara sendiri. Kenapa lah aku ya? Buruk kali aku ya. Buruk kali kamu menggerak. Kok bisa lah ya kemarin itu ya hilang uangku 1 triliun. Padahal itu dia. Tanya sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Makanya ngomonglah. Jadi kadang ada orang berada dalam masa fase stres, tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, kalau nggak ada firman Tuhan. Lalu yang berikutnya ini, seperti apa yang kita lakukan untuk hadapi pergumulan kita? Ada kita Mazmur itu dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Maka di situ kita perlu peka mendengar suara Tuhan kan. Harus peka mendengarkan suara Tuhan. Nah, lalu berikutnya bagaimana akhirnya kita mengerti rencana Tuhan? Gimana aku bilangnya? Mengerti rencana Tuhan itu begini. Dari mana kalian tahu aku punya rencana kepada misalnya aku punya rencana nih. Kan gitu. Kalau aku diam bisa nggak si Tia tahu? Ya, aku punya rencana. Lalu dia bilang, apa bang? Nggak lain, nggak bukan. Yang kau dengarkan Tuhan itu bicara sama melalui siapa? Melalui firman Tuhan yang pasti ya. Lalu yang kedua, melalui peristiwa-peristiwa yang kau alami. Yang ketiga, bisa melalui mimpi. Tuhan kan bisa bicara melalui mimpi. Bisa melalui hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya udah Tuhan kasih tahu ya perencanaan sama kita. Cuman kita itu tadi karena terlalu sibuk, ya sibuk kerja, sibuk bagaimana, kurang bisa. Jadi kenapa saya bisa jadi dosen? Itu sekolahnya 6 bulan di atas tempat tidur. Terus saya tahu rencana Tuhan. Terus saya di atas tempat ini kesaksian lah ya. Waktu itu kan saya di atas tempat tidur. Padahal saya mau cari kerja. Ada panggilan pekerjaan pada saat itu. 6 bulan saya di atas tempat tidur. Makan tidur berdoa. Ya, saya pada saat itu dapat bukunya Katakan Ya. Saya baca itu dari tempat tidur.
Tiap hari saya baca Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian. Lalu setiap hari saya belajar berdoa pagi, siang, sore, malam kayak orang muslim. Begitu saya bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu saya baca mulai kitab Kejadian sampai kitab Yesaya. Ya, kitab Kejadian Keluaran Bilangan, begitu ya saya baca apa sih sebenarnya maksud Tuhan. Saya baca itu. Saya baca mulai dari Kejadian. Tuhan, dari semua kitab yang saya baca itu, akhirnya saya berhenti di kitab Yesaya. Pada saat itu saya temukan firman Tuhan begini. Beginilah firman Tuhan Allah penebusmu, yang mengajar engkau hal yang berfaedah, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Waktu saya baca nats itu, kayaknya nats ini, inilah rencana aku sama kamu. Waktu aku baca bagian itu, nats itu langsung begini, inilah rencana aku padamu. Ada dua pada saat itu. Yang menuntun ke jalan yang harus kau tempuh. Waktu itu saya bilang, Tuhan, kemana aku kau tempuh? Ke jalan mana yang harus kau tempuh? Siap. Mau jadi apapun. Mau jadi pendeta, mau jadi misionaris, lomom di sini. Saya anggap mama ya. Nah, pada saat saya temukan ayat itu, semua cita-cita udah kukubur. Ya, milih cewek, milih teman hidup, soka mula Tuhan. Mana yang harus ditempuh? Cerita kan itu, akhirnya ke PDPA, di 6 bulan, disitulah dibentuk. Siap Tuhan. Jadi tukang sapu di PDPA selama 2 tahun nggak digaji. Nah gitu. Gigi semua. Sampai akhirnya terus saya terus berdoa. Tuhan suruh apa? Sekarang kau kuliah. Kuliah. Siapa sponsornya Tuhan? Aku. Setelah kuliah, saya punya rencana mau jadi misionaris. Jadi misionaris Tuhan. Karena dengar cerita-cerita kan. Rupanya ada saat itu yang membuat apa? Akhirnya jadi dosen. Padahal dua pekerjaan yang paling tidak aku suka jadi pendeta dan dosen. Karena bapakku dan mamaku guru. Tak suka aku lihat guru. Karena setiap salah kalau diajar dicubit. Benci sekali aku lihat guru. Makanya dulu kalau ada seorang perempuan kuliah di IKIP, walaupun gimana cantiknya nggak suka aku. Nah, karena setiap salah cubit. Makanya kalau ditanya PR, ada PR-mu? Nggak ada. Gitu. Nah, ketika saya jadi dosen, saya akhirnya flashback ya. Tahun 2006 saya baca nats itu, 2011 saya tamat dan jadi dosen 2012. Bayangkan berapa tahun? Hampir 6 tahun ya, 7 tahun ya. Firman Tuhan yang berkata, beginilah firman Tuhan penebusmu yang mengajar engkau hal yang berbeda, yang menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Rupanya Tuhan punya rencana sama aku. Aku mau jadi pengajar, jadi dosen. Nah, jadi sebenarnya Tuhan udah punya planning sama kita, nggak tiba-tiba ini. Datang si dia, Tuhan apanya rencana sama aku? Iya ya, datang Tuhan. Iya ya, bingung aku. Tunggu. Lupa aku, bukan ya. Tuhan udah punya plan. Udah punya plan sama si Tia ini. Bahkan sebelum dalam kandungan, coba baca nanti kitab Yeremia, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, udah aku kenal kok. Ini loh rencana aku sama Tia. Ya, suamimu pun ini ya. Makanya hati-hati ya Tia, kalau ada yang datang, Tia, yuk berdua yuk Tia, ngajak berdua. Jangan langsung bilang, aduh, kamu lah yang datang sama aku, nggak tahu kriteria aku. Jangan ya. Ya, nah itu. Jangan langsung, nih, aku maunya kayak bapakku. Nggak bisa lah. Masa kayak bapak ya kan? Bapak itu nggak langsung begitu orangnya. Awal-awal waktu muda pun banyak juga banyak kecolongannya. Tanyalah mama itu. Yang sekarangnya kau lihat, kan jangan. Oke, saya kembalikan kepada Insi. Ini bukan sistem teman hidup. Dia ada juga pengaruhnya. Oke, terima kasih Bang. Ya, oke. Ya, ini juga ada masuk ini ya pertanyaan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya lagi, boleh ketik di chat. Kalau agak malu-malu untuk ngomong ya. Nih, gimana caranya menghadapi hidup ketika ada masalah kita bisa tenang dan tidak gelisah. Tapi sudah berdoa. Jadi sudah berdoa nih, udah berdoa nih Bang. Tapi masih merasa gelisah, belum merasa tenang gitulah. Gitu Bang.
Masih mute Bang, boleh dibuka dulu mute-nya. Tetap kembali kepada firman Tuhan. Ini pengurus-pengurus ini tahu persoalan pergumulanku ya, masalah adikku yang perempuan. Itu kiloku sampai turun kilo. Malam, besok apa kabar ya? Malam, mas apa kabar ya? Tengah malam kalau saya mendengar suara telepon, gimana? Kau sehat, aman kau di situ? Saya punya satu mito. Tiap malam, gimana ini? Dia dibunuh nggak? Bayang itu ya, sudah sampai ke situ pergumulan ini. Masih hidup nggak dia? Setiap saya telepon, bang, doakan aku bang, aku ketakutan. Kayaknya ada suara orang-orang begini. Lalu ketika saya stres memikirkan dia, Tuhan ajari begini. Emangnya bisa kerupanya karena stres itu, karena kekhawatiran itu. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku punya satu adik, aku nggak bisa sampai ke sana. Lindungi dia dalam nama Yesus. Aku mau tidur malam ini. Maka firman Tuhan ada itu yang mengatakan, kesusahan sehari cukuplah sehari, kesusahannya besok ada lagi kan, beda lagi. Kalian tahu nggak firman Tuhan itu? Awal-awal pernikahan kami, ya dengan kondisi pergumulan ekonomi lah kan, itu sampai karena hampir tiap hari aku stres, maka pekerjaan lagi di kantor, maka di pintu itu saya buat firman Tuhan itu. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan besok mempunyai kesusahannya tersendiri kan gitu. Jadi waktu saya baca itu, udahlah tinggal situ. Besoklah itu kan gitu. Apalagi kalau udah dikasih target. Sampai pernah waktu saya pekerjaan sebagai dosen, ya udah dipecat lah, sukanya lah situ kan gitu. Ya berjualan kan gitu. Sampai ke situ loh. Tapi puji Tuhan sampai sekarang. Ya akhirnya Tuhan yang menolong. Gitu ya. Apalagi kemarin pas masa corona itu. Kukiranya saya kena COVID. Rupanya asam lambung yang naik. Teman saya sampai ada yang pergi. Langsung terbang ke kampungnya. Padahal dokter teologi lo pendeta karena takutnya. Saking takutnya. Lalu kami teleponan, Pak, bisa tidur Pak? Gak bisa tidur. Waduh, bayangkan itu ya. Pendeta aja begitu, apalagi jemaatnya. Gimana itu? Ternyata itu. Akhirnya kami sampai ke tahap ada pembicaraan kami begini. Kalau kita perhatikan ya, yang meninggal itu orang-orang kaya, orang-orang yang menengah ke atas, orang yang menengah ke bawah. Gak meninggal, enjoy aja mereka. Ya kan? Stres. Ya, dulu karena COVID ini, setiap ada demam saya, pilek, tunggu. Nah, saya cari yang paling bau. Masih bisa. Gitu. Masih bisa enggak? Masih di situ enggak penciuman itu? Ya maaf lah, saya enggak tunjukkan yang mana yang paling bau. Ya maaf lah ya, ketiak kita kan. Masih bau, senang kita. Masih cium, kan gitu. Kalau dulu, kalau orang misalnya flu, saya kita apa kau? Flu-nya, biasanya itu kan. Kalau sekarang udah flu, orang ketakutan. Nah, kan yang pasti Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Ada firman Tuhan yang berkata apa? Siapakah di antara kami yang bisa menambahkan sehasta saja jalan hidupnya karena kekhawatiran? Nah, contoh lain ya, saya kasih aja ini. Ini handphone. Cobalah kalian pikirkan dari situ. Kalian pikirkan dulu ini, bisa nggak ini berubah jadi goreng? Kalau hanya dipikirkan aja, pikirkan dulu dia. Berubah jadi goreng. Berubah. Kalau sulap-sulap itu mungkin bisa ya, jadi goreng kan. Nah, yang di depan mata kita ini aja nggak bisa kau ubah karena stresmu di situ. Sampai guling-guling pun kau di situ, kenapa ini nggak berubah kau di depan mata ini, masa di depan mata aku nggak bisa berubah ini, udah di depan mata ini nggak bisa berubah.
Bayangkan di depan matamu aja ya nggak bisa kau ubah. Berubah, putuslah syaratmu. Apalagi lah masalah itu yang nggak kelihatan kan. Kayak mana itu coba. Nah, ya, makanya sampai ke tahap ya udahlah kan gitu. Harus sampai situ kan. Orang biasanya lepas dari tanda kutip stres itu pasrah. Ya udahlah slow-mo menyala di situ kan gitu. Ya udahlah jomblo lah. Nggak nikah pun nggak nikah lah di situ kan gitu. Ya udah sampai ke tahap itu enggak? Saya pernah ke tahap itu loh. Saya udah pernah sampai ke tahap karena sering ditolak cewek. Ini kan siapa yang nolak Bangger Hati ini kan gitu. Ya ada juga kutolak, ada juga yang menolak kan gitu. Hidup itu kan gitu. Akhirnya sampai ke tahap begini, ya udahlah Tuhan. Kalau aku nggak menikah, kuatkanlah orang tuaku. Orang tuaku yang kupikirkan bukan aku. Kuatkanlah mereka kan gitu. Ya memang harus sampai ke tahap itu. Gimana Stefani dan Putri? Besok belum nggak menikah misalnya. Makanya kalau udah pasrah, nggak ada beban. Percayalah, nggak ada beban. Ketika kita nggak tahu makan apa besok, ya udahlah nggak makan besok. Ya paling-paling puasa, udah pasti bisa kau bobok malam ini. Pasti bisa. Ya udah paling-paling puasa, paling-paling minum air aja. Ya udah, bobok aja lah, bobok. Lo mau nama di sini kan. Tapi kalau kita, aduh, beras nggak ada, aduh, apa kenapa begitu Tuhan, aduh, ya. Nggak sadar kita pisau pun udah kita ambil untuk mengisir rambut. Bagah, kita kira sisir padahal pisau. Tapi kalau udah pasrah orang ya suka di situ. Nah untuk sampai ke tahap itu pasrah atau menyerah agak beda tipis ya. Maka ada istilah begini, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Melakukan ini nggak gampang. Kalau nggak turun beratmu setengah ons, memang ya sampai ke tahap itu. Dan akhirnya nanti ketika misalnya kita sudah melewati nih kan, kita akan berkata, duduk kali dulu aku. Kenapa lah waktu itu aku stres? Akhirnya kita menertawakan masa lalu kita itu. Cekin kali memang aku waktu itu masalah itu aja dan nangis. Oke, udah. Kira-kira gimana? Oke, terima kasih Bang untuk penjelasannya. Teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh dikasih pertanyaannya atau japri ke teman-teman pengurus. Siapa tahu ada punya nomornya. Nanti mungkin bisa disampaikan jawabannya ya, karena waktu kita juga sudah terbatas. Dan saat ini mungkin boleh ditutup dulu Bang di dalam doa penutup untuk untuk khotbah kita pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara kita berikutnya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengerti jalan-jalan kami. Dan kami mempunyai masing-masing badai dalam hidup. Tapi pada malam hari ini kami belajar bahwa Tuhan dan mata Tuhan senantiasa tertuju kepada orang-orang yang Kau kasihi. Sekalipun para murid berada di tengah danau dan Engkau di darat, Engkau tahu kesulitan mereka. Dan demikian juga Tuhan ketika kami di dunia ini dan Engkau di tempat yang maha tinggi, Engkau mengetahui apa yang kami alami dan kami hadapi. Kiranya damai sejahtera-Mu telah menguasai hati kami Tuhan, dan juga kami semua yang hadir pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Bang. Oke teman-teman, kita sudah sudah 1 tahun lebih lah ya, 1,5 tahun lebih menikmati ibadah secara online, dan puji Tuhan beberapa bulan terakhir ini kita boleh menikmati ibadah melalui Zoom ya. Nah, untuk menaikkan kembali suasana PAP waktu kita masih tatap muka, waktu kita masih sama-sama,
saat ini kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang berulang tahun selama bulan Juni sampai ke hari ini. Ya, kalau misalnya teman-teman yang ada di Zoom ini yang mungkin tidak disebutkan namanya tetapi berulang tahun mungkin hari ini atau selama bulan Juni, boleh di chat ya, ketikkan atau mungkin angkat tangan aja. Di sini kan ada fitur angkat tangan ya, angkat tangan yang menunjukkan bahwa teman-teman berulang tahun hari ini atau di selama bulan Juni. Oke, saya akan membacakan teman-teman yang berulang tahun pada bulan Juni sampai hari ini. Oke, ada Sasmita Ceris tanggal 15 Juni. Kemudian ada Lilis Suryani Sinambela, kemudian ada Stefani Hulu, selanjutnya ada Juni Sulasti Pasaribu tanggal 1 Juli, dan ada Bang Edi Ricardo pada tanggal 2 Juli. Ya, selamat ulang tahun buat teman-teman semuanya yang berulang tahun yang sudah saya sebutkan namanya. Kayaknya semua disebutkan namanya ya. Oke. Untuk kado ulang tahun teman-teman yang berulang tahun pada hari ini, saya mau memberikan satu ayat dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dan kita saat ini mau menaikkan lagu selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami mau selalu berdoa agar kau tetap setia kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa, selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu sobatku, selamat ulang tahun. Kita nyanyikan sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu sobatku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Oke. Oke, selamat ulang tahun. Lilinnya. Aduh, belum disiapkan Bang. Nanti ya. Next Zoom kita akan merayakan ulang tahun lagi. Ya, jadi mungkin kita lebih proper untuk menyiapkan lilin. Terima kasih Bang untuk masukannya ya. Oke teman-teman, kita mau menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin akan mengirimkan persembahan, nomor rekening, tempat persembahan akan ditunjukkan di PPT nanti, dan kita mau menutup ibadah kita juga. Pada saat ini kita tahu bahwa banyak hal yang kita alami, banyak hal yang tidak kita mengerti di dalam hidup ini, bahkan kita tidak tahu apakah Tuhan sedang berdiam diri atau tidak, tapi kita yakin bahwa Tuhan saat ini sedang merendah begitu banyak karya yang mulia, karya yang agung di dalam hidup kita,
dan kita akan menantikannya seperti kita menantikan pelangi sehabis hujan. Kita mau menaikkan lagu penutup kita yang nanti juga akan ditutup oleh Bang Gerhard. Apa yang kualami kini mungkin tak dapat kita mengerti, tapi kita mau menanamkan di dalam hati bahwa semua yang Tuhan beri itu adalah indah. Apa yang kualami kini mungkin ku tak dapat. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita mau angkat sekali lagi pujian ini. Apa yang kualami kini mungkin aku tidak dapat mengerti. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kemampuan. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi. Saatnya kan tiba nanti. Saatnya kan tiba nanti. Kepada Bang Gerhard, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang mengetahui setiap persoalan-persoalan kami, keperluan-keperluan kami, bahkan juga rencana-rencana kami. Tapi di hadapan-Mu semuanya itu telanjang Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Inilah yang kami pegang, bahwa Engkaulah yang menciptakan, memelihara, yang memulai dan akan mengakhiri semuanya.
dan Engkau telah memberikan Yesus sebagai bukti cintamu kepada kami. Bahwa apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah Tuhan yang menolong, serahkan saudara-saudara yang sudah hadir pada saat ini dan berkati pergumulan mereka. Minggu depan kami akan bertemu kembali di dalam ibadah online. Kami terus berdoa di situasi pandemi ini, lindungilah kami dari wabah ini. Semua orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami. Kami tidak mengerti secara sempurna, tetapi bukakanlah kepada kami maksud Tuhan di balik semua pandemi ini, Tuhan. Dan Engkau tahu apa ketakutan-ketakutan dan juga situasi yang akan terjadi di depan. Semuanya sudah tertulis dan harus digenapi. Dan Engkau menolong kami di dalam banyak hal. Dan kami akan menutup ibadah kami ini, Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerahlah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus itulah yang akan menyertai setiap orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat Shalom. minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Jadi foto ini. Tia boleh fotoin. Ya, semuanya buka kameranya dulu, kakak-kakak. Sepertinya yang laki-laki cuma Bang Gerhard dan Bang Jefferson ya di sini ya. Tolonglah ya abang-abang yang lain minggu depan diajak teman-teman yang laki-laki. Di sini ada Coba dibuka. Mana tahu ada FPI di sini. Ya kan, soalnya aku buat di Facebook kan, mana tahu ada menyusul FPI. Mari ada Vivo, Redmi. Ini lagi Rianti, Wahyuni. Ini kayak nama guru Jawa ini. Supaya kita screenshot. Ini Rianti, Sri Wahyuni siapa ini? Kak Susi, Susanti. Oke ya.